Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Putri Damayanti, NIM 120280069 dari TPB 14A, Program Studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua program, di mana dua program ini terdapat flowchart dan program C++-nya yang mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah PKS tahun ajaran 2020-2021. Nah, langsung saja kita ke program yang pertama, yaitu perhitungan hukum Ohm, di mana program ini mengaplikasikan rumus hukum Ohm yang merupakan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah fisika di perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang pertama. Flowchart ini dibuat menggunakan aplikasi Flowgorithm. Di sini yang pertama ada main, di mana main ini untuk memulai, kemudian mendeklarasikan array, selanjutnya integer pilihan, lalu kita langsung menuju output pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm, di mana output yang pertama adalah mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, dan yang ketiga mencari nilai I, serta yang keempat exit. Kemudian output pilihan percobaan, lalu tinggal pilih input pilihan. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan yang pertama, langsung mengalir ke true, output mencari nilai V, lalu output masukkan nilai I, dan output masukkan nilai R. Didapatlah output nilai V-nya dari rumus ini, di mana rumus ini yang berarti V sama dengan I dikali R. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan 2, langsung mengalir ke false, pilihan 2 langsung ke true, di mana output mencari nilai R, output memasukkan nilai V, dan output masukkan nilai I. Selanjutnya didapat nilai R dari rumus yang ada ini, di mana nilai R didapat dari V dibagi I. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan 3, langsung mengalir ke false, di mana pilihan 3 menuju ke true, di mana output untuk mencari nilai I. Kemudian output masukkan nilai V, dan output masukkan nilai R. Selanjutnya, didapatlah nilai I dari rumus yang ada, di mana nilai I sama dengan V dibagi R. Selanjutnya program pun berakhir. Lalu kita lanjut masuk ke program C++-nya, di mana yang pertama kita deklarasikan IOStream, lalu pada baris kelima kita menggunakan konsep array, di mana dengan tipe data float, dan variabel yang berupa nilai yang dapat diisi sebanyak 3 elemen. Lalu lanjut di baris ke-8 kita menggunakan main untuk menjadi fungsi utamanya. Kemudian pada baris ke-10 hingga baris ke-18 kita menggunakan konsep perulangan, di mana di sini kita menggunakan konsep perulangan while. Lalu cout pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Cout pilihan pertama mencari nilai V, cout pilihan kedua mencari nilai R, cout pilihan ketiga mencari nilai I, cout pilihan keempat exit. Lalu cout pilihan percobaan, dan in pilihan percobaan yang kita inginkan. Lalu lanjut pada baris ke-20 hingga ke bawah, kita menggunakan konsep percabangan, di mana jika kita memilih pilihan pertama, cout mencari nilai V atau tegangan, di mana cout masukkan nilai I, cout masukkan nilai R. Dan di bawahnya ini terdapat rumusnya, di mana nilai 2 adalah V, nilai 0 adalah I, seperti yang sudah dijelaskan di sini adalah in nilai 0. Kemudian nilai 1 adalah R, di mana di sini dijelaskan bahwa R in nilai 1. Dan didapatkan hasil nilai V-nya, di mana nilai V menggunakan satuan volt. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan kedua, yaitu cout mencari nilai R, maka cout masukkan nilai V, in nilai 0, cout masukkan nilai I, in nilai 1.
Nah, di sini juga terdapat rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan pada flowchart sebelumnya, di mana nilai 2 merupakan R, nilai 0 merupakan V, dan nilai 1 merupakan I, di mana rumusnya yang berarti R sama dengan V dibagi dengan I. Dan didapatkan hasil nilai R-nya dengan satuan ohm. Selanjutnya, kita masuk ke pilihan yang terakhir, di mana jika kita memilih 3 atau kita memilih pilihan 3, maka Cout mencari nilai I, Cout masukkan nilai V, Cin nilai 0, Cout masukkan nilai R, Cin nilai 1. Yang berarti bahwa di sini nilai 2 adalah I, kemudian nilai 0 adalah V, dan nilai 1 adalah R. Rumusnya yang berarti yaitu I sama dengan V dibagi dengan R. Dan didapatkan hasil I atau kuat arusnya, di mana kuat arus menggunakan satuan ampere. Kita langsung saja compare and run. Nah, di sini 1 mencari nilai V, 2 mencari nilai R, 3 mencari nilai I, dan 4 exit. Yang artinya, misal kita ingin mencari nilai V, maka kita ketik 1, kita enter, lalu kita misalkan saja nilai I-nya, misal nilai I adalah 12, kemudian kita enter lagi, kita misalkan nilai R-nya adalah 5, kita enter lagi. Nah, di sini sudah terjawab bahwa nilai V-nya adalah 60 volt. Selanjutnya, misal kita ingin mencari nilai R, maka kita bisa ketik angka 2, kita enter, kemudian kita misalkan nilai V-nya adalah 16, kita enter lagi, nilai I-nya kita misalkan adalah 7. Kita enter lagi, nah sudah terjawab bahwa nilai R-nya adalah 2,28571 ohm. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai I atau nilai kuat arus, maka kita bisa ketik 3, kemudian kita enter, kita misalkan nilai V-nya. Misal nilai V-nya adalah 9, kita enter lagi, misal nilai R-nya adalah 6, kita enter lagi. Nah, di sini terjawab bahwa nilai I-nya adalah 1,5 ampere. Nah, yang terakhir, misal kita ketik 4 atau exit 4, kita enter. Nah, ini adalah bentuk di mana program sudah berakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kedua, di mana saya menggunakan program materi hukum gas ideal yang merupakan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah kimia di perkuliahan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya, di mana yang pertama menggunakan main untuk memulai program, lalu menggunakan variabel X, kita mendeklarasikan variabel X, run, dan I dengan tipe data integer, lalu ada real R, dan kita masukkan R-nya, nilai R-nya adalah 8,31 yang sudah menjadi ketetapan yang ada pada hukum gas ideal. Selanjutnya, output masukkan jumlah data yang ingin diproses, lalu input X, lalu di sini terdapat rumusnya, di mana kita menggunakan output rumus PV sama dengan nRT, kemudian output pilihan yang pertama yaitu mencari nilai tekanan, lalu output pilihan yang kedua yaitu mencari nilai volume. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan variabel P, V, dan N, di mana P ini adalah tekanan, V ini volume, lalu N ini adalah mol. Kita menggunakan tipe data real array. Lalu di sini kita menggunakan looping, di mana jika program tidak terpenuhi, maka langsung menuju ke N atau program berakhir. Selanjutnya, jika program terpenuhi, maka kita langsung menuju ke true, di mana output masukkan pilihan, input run, di mana run ini, jika kita memilih pilihan pertama, langsung mengalir ke true,
next di mana kita langsung masukkan data ke berapa yang kita inginkan, lalu kita masukkan nilai molnya, input N di mana N ini adalah lambang dari mol ini, kemudian output masukkan nilai suhu, input T di mana T merupakan lambang dari suhu, kemudian kita output masukkan nilai volume, lalu input V di mana V ini lambang volume. Lalu selanjutnya kita ada rumusnya untuk menghasilkan data yang kita inginkan, di mana rumusnya adalah P sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T per V. Ini adalah untuk mencari tekanan. Kemudian kita langsung menuju ke output hasil tekanan yang kita inginkan, akan keluar hasilnya, lalu output P. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan kedua, langsung mengalir ke false, pilihan kedua menuju ke true, di mana next kita langsung output masukkan data ke berapa yang kita inginkan. Di mana jika kita, kalau di sini kan kita memilih pilihan kedua, artinya kita mencari volumenya sekarang. Di mana langsung output masukkan nilai mol, input N merupakan molnya, kemudian output masukkan nilai suhu, lalu input T di mana T ini merupakan suhunya, kemudian output masukkan nilai tekanan, lalu input P. Selanjutnya di sini terdapat rumusnya juga untuk mencari volume, di mana V sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan P atau tekanan. Selanjutnya next, akan keluar hasil data yang kita inginkan, akan keluar hasil volume yang kita inginkan, lalu output V. Selanjutnya, jika program yang kita inginkan telah selesai, maka terdapat tulisan output program selesai. Selanjutnya, apabila kita tidak memilih pilihan ke-1 dan tidak memilih pilihan kedua, maka akan keluar output mohon masukkan pilihan yang benar. Selanjutnya yang terakhir, kita langsung saja masuk ke program C++-nya. Untuk program yang kedua ini, yang pertama kita deklarasikan IOStream, lalu using namespace, lalu integer main di mana merupakan fungsi utamanya. Kemudian di sini kita juga menggunakan konsep array, di mana menggunakan variabel x dan run dengan tipe data integer dan tipe data float, di mana dengan nilai r sama dengan 8,31. Lalu di sini string program hukum gas ideal. Kemudian langsung menuju ke cout, masukkan jumlah data yang ingin diproses, kemudian cin x, kemudian cout rumus PV sama dengan nRT, cout pilihan pertama masukkan nilai tekanan, cout pilihan kedua masukkan nilai volume. Kemudian di sini kita menggunakan konsep array lagi, di mana float P, V, N, dan T. Di sini kita juga menggunakan konsep perulangan while, cout masukkan pilihan, lalu cin run. Selanjutnya kita juga menggunakan konsep percabangan if, run pilihan pertama. Maksudnya adalah jika kita memilih pilihan yang pertama. Lalu di sini juga menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, lalu cout masukkan data ke berapa yang kita inginkan, cout masukkan nilai molnya, cin n, cout n, kemudian cout masukkan nilai suhu, cin t, kemudian cout masukkan nilai volume, cin v. Di sini terdapat rumusnya, di mana P sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan V, seperti yang sudah saya jelaskan pada flowchart sebelumnya. Kemudian di sini kita menggunakan konsep dengan perulangan for lagi, di mana integer i sama dengan 0, lalu cout hasil tekanan yang kita inginkan akan keluar, di mana cout P. Selanjutnya di sini menggunakan konsep percabangan else if run 2. Maksudnya jika kita memilih pilihan kedua,
Kemudian ada for yang merupakan konsep perulangan. Integer i sama dengan 0. Cout masukkan data ke berapa yang kita inginkan, lalu cout masukkan nilai mol, in n-nya, cout masukkan nilai suhu, in T, cout masukkan nilai tekanan, in P, lalu di sini cout n. Kemudian terdapat rumusnya untuk mencari volume seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu cout n, kemudian di sini menggunakan perulangan for lagi, di mana integer i sama dengan 0, cout hasil volume yang kita inginkan pun akan keluar, lalu cout v, dan program pun berakhir. Dan di sini jika kita tidak memilih pilihan 1 dan 2, maka akan keluar tulisan mohon masukkan pilihan yang benar. Lalu jika program akan berakhir, maka akan keluar tulisan program selesai. Selanjutnya kita langsung saja compare and run. Nah, di sini terdapat tulisan masukkan jumlah data yang ingin diproses. Misal kita ingin memproses 2 data, maka kita bisa ketik 2, lalu enter. Di sini terdapat rumusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, lalu 1 mencari nilai tekanan, 2 mencari nilai volume. Lalu kita masukkan pilihan, misal kita ingin mencari yang pertama, yaitu mencari nilai tekanan. Kita bisa ketik 1, lalu enter. Nah, di yang pertama ini kita masukkan nilai mol dari data yang pertama. Kita misalkan saja molnya adalah 12. Kita enter. Suhunya kita misalkan 300. Lalu kita enter. Volumenya kita misalkan 26. Kita enter lagi. Lalu kita masukkan nilai-nilai dari data yang kedua. Soalnya di sini kita memilih jumlah datanya adalah 2. Jadi kita masukkan data yang kedua juga. Di mana yang pertama masukkan nilai mol. Misal nilai molnya adalah 18. Kita enter. Suhunya 324, kita misalkan saja. Lalu kita enter. Volumenya adalah 24. Kita enter lagi. Nah, di sini terlihat hasil dari tekanan dari data yang pertama dan hasil tekanan dari data yang kedua yang sudah kita masukkan ini. Di mana hasil tekanan dari data yang pertama adalah 1150,62 dan dari hasil tekanan keduanya adalah 2019,33. Dan program dari mencari tekanan pun selesai. Dan sekarang kita masukkan pilihan yang kedua, yaitu mencari nilai volume. Misal kita ketik 2, lalu enter. Masukkan nilai molnya, kita misalkan lagi adalah 34. Kita enter. Suhunya 423, kita enter. Misalkan tekanannya adalah 89, kita enter. Sekarang masukkan data yang kedua, masukkan nilai molnya, misalkan molnya 29, kita enter. Suhunya 347, kita enter. Misalkan nilai tekanannya 78, kita enter. Nah, di sini terlihat hasil dari volume data yang kita masukkan pertama dengan hasil volume dari data yang kita masukkan kedua. Di mana hasil volume pertama adalah 1342,86 dan hasil volume kedua adalah 1072,1 dan program pun selesai. Sekian kedua program yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.